Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riyadpot kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke pekan ke-8. Tentu saja kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan antara Persib Bandung kontra Barito Putra. Nah, laga ini akan seru soalnya musim lalu laga ini tuh dua tim ini tuh agak jomplang ya. Tapi musim ini selama 7 pekan ini justru berbalik nih. Nah, bagaimana nih dengan pertemuan di musim kali ini? Apakah akan ada sebuah rekor baru ataupun hal baru? Atau memang tetap Persib terlalu mendominasi atas Barito Putra. Nah, kita akan cari tahu juga bagaimana persiapan kedua tim ini dan ada pemain siapa saja yang akan absen di laga kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semuanya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah prediksi selengkapnya Rio Riyadpot. Di tengah berbagai konflik dan hasil minor, Persib Bandung harus tetap melanjutkan Liga 1 musim ini. Memasuki pekan ke-8, Persib Bandung harus menjamu tim yang tengah on fire, yakni tim Laskar Antasari Barito Putra. Meskipun jika bicara head-to-head rekor pertemuan sejak 2013, Persib memang unggul atas Barito, di mana sejak 2013 di 17 pertemuan, Persib unggul 6 kali, 7 kali imbang, dan 3 kali dimenangkan oleh Barito. Tapi sejak era Liga 1, Persib selalu kesulitan hadapi tim asal Kalimantan ini. Ini terbukti di 5 pertemuan terakhir, Persib hanya mampu menang 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Musim lalu, dua tim ini saling mengalahkan, di mana Persib unggul 5-2 di kandang dan kalah 2-1 saat tandang ke Barito. Jika melihat statistik ini, sebenarnya peluang Persib mengalahkan Barito Putra itu lebih besar. Tapi kita tahu permasalahan Persib musim ini, belum sekalipun Persib raih kemenangan saat main di kandang. Kemenangan satu-satunya Persib justru diraih di kandang lawan, yakni di kandang Persik Kediri. Berbagai spekulasi dan asumsi pun bertebaran. Kenapa Persib belum bisa menang di kandang? Ada yang bilang ini lantaran kisruh antara manajemen Persib dengan Bobotoh yang membuat suasana GBLA menjadi sepi. Ada yang bilang mental para pemain Persib ini sudah terlalu payah. Jangankan away, main di kandang saja down. Dan berbagai asumsi lainnya. Padahal katanya sih masalah dengan supporter ini tuh sudah ketemu titik terangnya, yakni soal tiket. Tapi entahlah, kami no comment kalau soal ini. Segala permasalahan Persib inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Barito Putra. Apalagi Barito datang ke Bandung dengan modal kepercayaan diri tinggi. Dengan apa yang diraihnya musim ini, di mana di 7 pekan ini Barito cuma rasakan 2 kali kalah, 4 kali menang, dan 1 kali imbang. Bahkan di 2 laga terakhir Barito raih poin penuh. Ditambah kemungkinan para pemain Persib akan banyak yang absen, membuat Barito Putra lebih nyaman melawan Persib. Terbukti saat ini mereka bertengger sebagai runner-up sementara. Bicara soal permainan, nah ini agak jomplang ya. Persib yang notabene finish di 3 besar musim lalu, justru permainannya musim ini kalah apik dengan Barito Putra yang musim lalu justru hanya finish di urutan ke-15 atau 1 strip di atas jurang degradasi. Bahkan di kubu Persib, kami melihat di 7 pekan ini seolah-olah hanya bertumpu pada Siro Alves saja. Bahkan di laga terakhir kontra Persis Solo, diibaratkan Siro menggendong 10 pemain Persib. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan Barito Putra musim ini. 2 bomber Barito tengah on fire. Tocantins makin menggila nih musim ini. Terbukti 4 gol dan 2 assist sudah ditorehkan. Begitu juga dengan Murilo Mendes yang sudah cetak 4 gol dan 1 assist. Ditambah Barito Putra pun punya striker pelapis yang lumayan tajam seperti Excel Runtuhaku yang sudah cetak 1 gol, serta Bagus Kavi yang meskipun belum cetak gol tapi selalu berkontribusi. Apalagi ada 2 pemain timnas muda, ini Rahmat Berry dan Rizky Kurniawan yang setiap saat bisa saja jadi senjata truf bagi Rahmat Darmawan. Sementara Persib nggak punya itu. Ada Ansori dan juga Arsan Makarin, tapi justru seperti tenggelam, tak pernah ditampilkan. Jadi menurut kami, meskipun Persib jadi tuan rumah di laga kali ini, tapi agak berat bagi Persib jika harus menang lawan Barito. Tapi itu cuma prediksi loh ya. Kita lihat yuk bagaimana kesiapan kedua tim ini.
Di kubu Persib Bandung, entah kata apa lagi yang bisa dipakai untuk menggambarkan kondisi Persib saat ini. Pelatih sudah diganti, tapi permainan Persib gitu-gitu wae. Fokus, konsentrasi, mental, fisik, dan stamina jadi faktor-faktor penyebab ambrolnya Persib. Sejak musim-musim lalu, permasalahan ini tuh sudah terjadi di Persib, tapi tak juga dibenahi. Pemain-pemain tua masih bejubel di Persib. Pemain tua, motivasi dan pengalaman sih oke, tapi dari segi fisik, mental, dan stamina yang nggak bisa diandalkan. Sementara manajemen Persib lelet dalam membenahi ini, selalu telat dalam bursa transfer dan selalu berpatokan dengan kata-kata emang gampang nyari pemain. Pihak manajemen Persib selalu mengatakan hal ini. Persib sudah nyari pemain, tapi kalau pemain yang nggak mau ke Persib, Persib bisa apa? Itu yang selalu diucapkan pihak manajemen Persib. Padahal kenapa nggak dicari tahu para pemain itu kenapa nggak mau ke Persib? Pasti ada masalah dong di Persib. Apakah itu lantaran tekanan supporter yang terlalu besar, atau tekanan manajemen yang terlalu besar, atau ada masalah lain yang bikin para pemain ini tuh nggak mau ke Persib? Maaf, kami bukan mengada-ada loh ya, tapi pelatih Boyan Hodak sendiri bilang kayak gini, kalau para pemain Persib ini selalu kehilangan fokus dan konsentrasi. Alih-alih mempertahankan fokus dan konsentrasi, malah sibuk berantem sama pemain lain yang akhirnya berbuah kartu kuning. Makanya kembali kami katakan, sama seperti saat Luis Milla datang ke Persib, kami nggak terlalu berharap pada Boyan Hodak, sebab ini bukan para pemain pilihan Boyan Hodak. Apalagi kita tahu sangat sulit merubah mental para pemain Persib yang sudah terlanjur berkarat sebab sudah terlalu lama santai. Menghadapi Barito Putra, seperti kita tahu sejumlah pemain dipastikan absen di laga ini seperti Kakang Rudianto yang masih ikut Akademi Kepolisian, Maklok dan Putu Gede yang terkena akumulasi, bahkan belum tahu apakah ada sanksi tambahan tuh buat Klok dan Putu, sebab saat berita ini dibuat belum ada sanksi yang diturunkan. Dan biasanya kampretnya Komdis PSSI ini tuh keluarkan sanksi di ujung-ujung waktu dan waktu yang mepet. Giliran mau kick off baru turun sanksi para pemain anu dilarang tampil, kan kampret kalau gitu. Soal Beckham Putra dan Robby Darwish kami belum tahu nih apakah di laga ini dua pemain ini sudah gabung ke timnas atau belum. Tapi kabarnya sih pihak Persib menahan Beckham Putra dan mengizinkan Robby Darwish saja yang berangkat ke timnas. Beckham sendiri ditahan sampai usai laga lawan Barito Putra. Lalu Ciro Alves pun kami belum tahu masih bisa tampil atau tidak. Karena kembali kami bilang Ciro ini nggak akumulasi, tapi ya kalau tiba-tiba di sebelum pertandingan Komdis PSSI turunkan sanksi, ya itulah kampretnya Komdis PSSI, ngasih sanksi tiba-tiba sebelum pertandingan yang bikin orang atau klub ini kesel. Tapi di laga ini Persib sudah bisa diperkuat dua bek jangkungnya, yakni Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez. Nick sudah pulih lantaran diare alias mencret di laga terakhir, dan Beto sudah terbebas dari akumulasi kartu. Begitu juga dengan Freds Butuan dan Reki Rahayu yang kabarnya Piala Panglima TNI ini udah selesai, yang artinya bisa kembali memperkuat tim Persib. Tapi itu belum bisa dipastikan ya, sebab di latihan terakhir dua pemain ini belum tampak hadir. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mistar kemungkinan, ingat kemungkinan ya, ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back ditempati oleh Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez. Bek kanan hilangnya Putu Gede kemungkinan membuat Edo Febriansyah digeser ke kanan, sementara di kiri diisi oleh Daisuke Sato. Duet jangkar hilangnya Maklok kemungkinan akan diisi oleh Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto. Sisi sayap ditempati oleh Beckham Putra dan Ciro Alves, sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Ezra Walian. Dan seperti inilah formasinya. Sementara di kubu Barito Putra, tim asuhan Rahmat Darmawan datang ke Bandung dengan kepercayaan tinggi sebagai runner-up sementara Liga 1. Apalagi modal berharga di dua laga terakhir yang meraih hasil sempurna membuat motivasi berlebih para pemain tim Laskar Antasari. Ditambah tak ada satupun pemain yang absen lantaran cedera maupun akumulasi. Makan Konate jadi sosok sentral di Barito.
Sebab semenjak ia kembali ke Barito, Konate seolah-olah terlahir kembali. Terbukti hampir 70% gol Barito berawal dari pergerakan Konate meskipun baru 1 assist dicetak oleh Konate. Rahmat Darmawan sendiri, kita tahulah pelatih ini tuh selalu antusias jika hadapi Persib. Sebab kita sama-sama tahulah Rahmat Darmawan yang asal Lampung ini sebenarnya adalah salah satu fansnya Persib yang pasti akan selalu antusias saat melawan tim yang ia sukai. Kejelian Rahmat Darmawan terlihat di Barito musim ini. Setidaknya di 7 pekan ini ya, pertahanan yang kokoh dengan mengandalkan duet Renan Alves dan Charlie de Murga, ditambah trio lini tengah yang kuat seperti Konate, Ot, dan Bayu Pradana, dan ditopang lini serang yang mumpuni dengan mengandalkan Murilo, Tocantins, dan ditopang oleh Bagus Kavi. Menghadapi Persib Bandung, kita tahulah RD ini tipe pelatih yang suka sekali dengan formasi 4-3-3. Ciri khasnya Barcelona yang memang klub kesayangannya RD, dengan menempatkan gelandang-gelandang kokoh di lini tengah serta pemain cepat ala Rahmat Darmawan yang selalu menempatkan posisi sayap ini pemain-pemain cepat. Inilah yang kemungkinan akan dipakai oleh Rahmat Darmawan dalam menggempur pertahanan Persib, dan kemungkinan inilah prediksi susunan pemain Barito Putra. Di bawah Mister ditempati oleh Ega Rizky. Duet center back ditempati oleh Charlie de Murga dan Renan Alves. Bek kiri Friendly Saputra dan bek kanan Bagas Kava. Trio lini tengah ada Bayu Pradana, Makan Konate, dan Mike Ott. Sisi sayap ditempati oleh Gustavo Tocantins dan Bagus Kavi. Sementara ujung tombak ditempati oleh Murilo Mendes. Dan seperti inilah formasinya. Laga Persib Bandung kontra Barito Putra ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 13 Agustus 2023 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA. Oke, mungkin itu saja ya prediksi singkat kita di pertandingan pekan ke-8 antara Persib Bandung kontra Barito Putra. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.